sejati, hatimu bicara pada Tuhan berdasar firman kehendaknya. Doa sejati merasakan dekat Tuhan seperti Dia di depanmu. Doa sejati banyak bicara padanya, hatimu akan dicerahkan. Kau kan merasakan keindahan Tuhan yang mendengar diberkati. Doa sejati kan bawa damai sejahtera semakin mengasihi. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Mari kita mulai ibadah Minggu Rogate tanggal 17 Mei 2020. Kita berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 4 ayat 1, 4, dan 6. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini, siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya, bersorak-sorailah bagi Allah,
Hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 249 ayat 3. Dengarlah hukum Tuhan, hukum Taurat yang ke-10 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-10. Janganlah mengingini harta sesamamu, janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasihati mereka serta membujuknya agar tetap setia dan cinta kepada tugasnya. Demikian Taurat Tuhan. Marilah kita bersama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 dengan ayat 2. Terluka oleh cinta-Mu.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah kami yang maha kuasa dan maha benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 3. Epistel kita untuk minggu ini diambil dari Lukas 18 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Kita membaca secara responsoria. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya
yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian bunyinya, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 2. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan Warta Jemaat oleh Inang Situa M. Boru Sitorus. Mari kita dengarkan Warta Jemaat untuk minggu ini tanggal 17 Mei 2020. Yang pertama, nama minggu. Nama minggu kita adalah Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Topik minggu, doa ucapan syukur. Marilah kita menggumuli dan menghidupi topik minggu ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020, kita akan tetap mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Dapat kita ikuti melalui channel YouTube HKBP Metro Official mulai pukul 10 WIB, yaitu ibadah peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Yang ketiga, panduan ibadah minggu. Selama masa COVID-19, panduan ibadah minggu dapat kita ikuti melalui channel YouTube HKBP Metro Official
mulai pukul 10 WIB. Yang keempat, Posko COVID-19 HKBP Metro. Telah dibuka Posko COVID-19 HKBP Metro, menerima sumbangan sukarela dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Bertolong-tolonglah kamu menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bagi jemaat yang bersedia membantu atau menyumbang, dapat diantar ke gedung sekolah minggu setiap hari pukul 10 sampai dengan 14 WIB. Pemberian bantuan kepada jemaat yang terdampak COVID-19 tahap yang kedua akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 pukul 16 WIB sampai dengan pukul 18 WIB di Gereja HKBP Metro. B. Warta keuangan boleh kita lihat di kolom keuangan. C. Ucapan ulang tahun. Kepada jemaat yang berulang tahun kelahiran dan yang berulang tahun pernikahan dari tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020, kami mengucapkan selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayatnya yang ayat 105. Demikianlah warta jemaat kita untuk minggu ini. Terima kasih kepada jemaat yang dengan sukacita menyampaikan sumbangan, ucapan syukur, dan yuran untuk pelayanan di gereja kita. Bila ada salah pengetikan atau belum tertulis di warta ini, dapat disampaikan pada Majelis Jemaat HKBP Metro supaya diperbaiki, agar pelayanan di gereja kita semakin tersusun rapi. Horas, doa syafaat yang dibawakan Situa K. Sialoho. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, terima kasih Bapa atas kuasa Tuhan serta pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada kami. Engkau menjauhkan segala penyakit dari dalam hidup kami. Begitu juga dari jemaat Tuhan di HKBP Metro, sehingga kami tetap di dalam sukacita atas kuasa Tuhan serta pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus tentang wabah penyakit, yaitu pandemi COVID-19 yang membuat kami was-was dan takut kepada virus tersebut. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Tuhan memusnahkan virus corona tersebut dari negara kami dan dari lingkungan gereja kami, sehingga kami dapat kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus itu di dalam sukacita karena kuasa serta pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan HKBP Seresot Metro. Biarlah Engkau Tuhan menjauhkan virus corona tersebut, sehingga kami tetap di dalam sukacita atas kuasa Tuhan serta pertolongan Tuhan. Kami juga berdoa secara khusus untuk saudara kami yang terpapar virus corona,
salah seorang di lingkungan gereja kami. Biarlah Engkau Tuhan memberikan kekuatan dan kesembuhan kepadanya. Biarlah Engkau juga Tuhan memberikan kekuatan kepada keluarganya, sehingga mereka tetap berpengharapan untuk menerima kesembuhan, yaitu terhadap saudara kami tersebut yang telah terpapar corona. Oleh karena itu Tuhan, kami serahkan hidup mereka beserta keluarga hanya ke tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi dan memberkati kehidupan saudara kami tersebut. Kami juga berdoa kepada para medis yang merawatnya. Begitu juga obat-obat yang dia pakai, sehingga dia akan menerima kesembuhan melalui pertolongan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, berkati obat-obat, berkati para medis, sehingga saudara kami tersebut dapat menerima kesembuhan atas kuasa Tuhan serta pertolongan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami juga berdoa secara khusus untuk firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu oleh pendeta kami. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba Tuhan akan dapat kami terima melalui firman Tuhan dan dapat kami gunakan sebagai pedoman hidup kami untuk di hari-hari yang akan datang. Sehingga kami semakin kuat, semakin tabah untuk menghadapi cobaan, tantangan yang kami hadapi di tengah-tengah kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami ini adalah manusia yang berdosa. Oleh karena itu, hapuskanlah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 407 ayat 1 dan ayat 4 sambil mengumpulkan persembahan. Bila
Mari kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui akal dan pikiran manusia. Itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Tawarik bagian pertama pasal ke-17 ayat 16 sampai dengan ayat 27. Demikian firman Tuhan. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya. Dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel, adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa adalah refleksi dan ekspresi iman
tentang ucapan syukur, tentang permohonan, tentang pergumulan yang disampaikan kepada Tuhan. Hal doa ini diingatkan kembali kepada kita pada Minggu Rogate hari ini. Rogate artinya berdoa. Yang berisikan doa ucapan syukur Daud atas kehidupannya dalam hidup pribadi dan hidup keluarganya. Hal ini dilatar belakangi oleh pergumulannya saudara-saudara, di mana ketika itu dia ingin sekali membangun bait suci yang permanen yang dapat menyimpan tabut perjanjian Allah. Ketika itu tabut perjanjian Allah lama tersimpan di kemah orang Israel. Sementara itu dia juga bergumul bahwa bagaimana mungkin bait suci belum didirikan tapi Daud tinggal di rumah megah yang terbuat dari kayu mahal, yaitu kayu aras. Namun dalam pergumulannya, Tuhan menjawab melalui Nabi Nathan bahwa keturunannya lah yang akan membangun bait suci yang ia angan-angankan itu. Yang dia pergumulkan tadi. Rasa syukur Daud dimulai dengan pengenalan dirinya sendiri. Eksistensi dirinya sendiri. Ada perasaan yang tidak layak di hadapan Allah. Ia merasa terlalu banyak yang ia terima dari Tuhan. Berkat-berkat dan kebaikan dari Tuhan tidak sebanding dengan perbuatan baiknya kepada Tuhan. Tentu ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, remaja, pemuda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita renungkan hal ini, kita pun pasti berkata, mengapa bisa saya terima kebaikan Tuhan sebaik ini, sejauh ini? Padahal tidak ada apa-apanya yang saya perbuat bagi Tuhan. Tidak ada apa-apanya yang saya andalkan bagi Tuhan. Mungkin kita akan berpikir seperti itu. Itu sebabnya Daud mempertanyakan dirinya. Dan bahkan dia tidak hanya mempertanyakan dirinya, namun keluarganya juga. Siapakah keluargaku? Keturunanku, sehingga Tuhan membuat aku sedemikian. Daud merasa tidak layak menjadi orang besar sebagai raja. Namun di sisi lain, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, ia melihat bahwa Tuhan itu melakukan perkara yang besar, yang melebihi kekuatannya. Itulah sebabnya dia mengucap syukur. Demikianlah ucapan syukur yang akan keluar dari dalam diri kita ketika kita merenungkan siapakah diri kita di hadapan Allah. Betapa tak layaknya. Betapa kecilnya kita di hadapan Tuhan dibanding berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Terutama pada masa wabah COVID-19 ini. Sesungguhnya patutlah kita bersyukur akan pengalaman kita saat ini. Kita syukuri yang kita alami selama beberapa bulan ini, meskipun kita terbatas dalam ruang gerak karena wabah COVID. Bila kita lihat firman Tuhan ini, Daud mampu mengamini dan mengimani janji Tuhan pada keluarganya pada masa yang akan datang. Meski ia sendiri tidak melihatnya, belum melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Namun ia mengimaninya sehingga ia mampu mensyukuri hal itu. Karena dia terima apa adanya dari Tuhan. Sehingga ia mampu bersyukur untuk hal itu. Daud optimis pada janji Tuhan. Coba saudara-saudara kita bayangkan
sekiranya Daud pesimis. Dia merasa seperti tersingkirkan, atau dia bilang, mengapa enggak aku aja yang bangun bait suci itu? Kenapa mesti keturunanku? Aku enggak yakin pembangunan bait suci itu bisa megah, bisa baik, bisa selesai dengan baik. Tentu hal pesimis pikiran seperti ini akan membuat dia bersungut-sungut dan menggerutu. Namun, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, Daud melihat bahwa kesempatan yang diberikan Tuhan kepada keluarganya, kepada keturunannya adalah kesempatan yang besar juga untuk kelanjutan keturunannya. Itu sebabnya dia tidak bersungut-sungut. Itu sebabnya dia optimis akan janji Tuhan itu, bahwa keturunannya lah yang kelak kita ketahui Salomo membangun bait suci itu. Ini kesempatan besar bagi Daud, meski dia tidak akan melihatnya lagi. Jadi jika hidup kita diberikan Tuhan janji setia Tuhan, maka hati kita pun akan terbangun dengan hati yang bersyukur. Meski banyak tantangan, meski mungkin kita tidak melihat, tapi berharap. Tapi kita mampu melihat kekuatan Tuhan menghadapi tantangan itu. Karena itu, ibu bapak, jemaat yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat, jika diri kita masih kurang bersyukur, perlu kita cek diri kita. Perlu kita lihat kepribadian kita, apakah kita masih mengamini, apakah kita masih percaya bahwa kekuatan dan kebesaran Allah ada dalam hidup kita, bahwa Allah bekerja dalam hidup kita. Pun dalam doa ucapan syukur masih terlontar doa permohonan berkat Tuhan. Dalam rasa ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita sertakan permohonan berkat dari Tuhan. Karena ada kepastian bahwa berkat Tuhan selalu mengalir dalam diri kita. Mari kita percaya bahwa berkat Tuhan tidak akan pernah terputus meski kita hidup keliru, meski kita hidup sesat dalam hidup ini. Hanya saja bagaimana kita menyadari berkat itu mengalir dan melimpahi kita. Firman ini mengajak kita untuk tidak hanya mengucap syukur, tapi merasakan berkat-berkat Tuhan dan memohon berkat-berkat Tuhan untuk kelanjutan hidup kita. Marilah kita hidup beriman pada Tuhan, sumber kehidupan dan kebaikan kita. Ucapan syukur atas hidup ini dalam doa adalah ekspresi iman kita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita ini. Kebaikan Tuhan ketika kita susah, ketika kita senang. Karena kita tahu Tuhan melihat, terutama pada saat ini, hati kita sedang menjerit atas wabah COVID. Kapan ini berakhir dan kapan ini bisa seperti semula? Melalui firman Tuhan, yakinkan diri bahwa Tuhan Maha Tahu untuk menghapuskan itu. Tetap percaya dan tetap berdoa. Seperti yang dikatakan 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Amin, kita berdoa. Ucapan syukur kami ya Bapa yang Maha Kasih. Karena kemurahan kebaikan-Mu tak terbandingkan dalam hidup kami. Atas kebaikan kami, atas diri kami. Kami adalah orang yang lemah, yang gampang jatuh dalam dosa dan kejahatan. Karena itu ya Tuhan, kami pun sebenarnya tidak layak datang kepadamu. Tapi kami Engkau layakkan. Karena itu syukur kami kepadamu ya Bapa. Tuhan, ajarlah kami dan tetapkanlah kami supaya kami selalu berdoa, memohon pertolongan-Mu, berkat-berkat-Mu, dan juga menaikkan syukur kami setiap hari, setiap jam, setiap waktu. Berkat
berkati kami semua ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu dan seluruh parhaladomu. Biarlah ya Tuhan, doa itu menjadi napas kehidupan kami. Tetaplah ya Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja dalam hidup kami, sehingga dalam doa-doa kami mampu melihat kebesaran-Mu, dan kami mampu melihat kekecilan kami sebagai ciptaan-Mu. Ya Tuhan, kasihani kami, dengarkanlah doa permohonan kami ini, dan kiranya Engkau yang bermurah hati menghapuskan segala dosa dan kekurangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Baiklah, kita sambut firman Tuhan dari Kidung Jemaat, Kidung Pujian nomor 457, ayat 1-3, sambil kita memberikan persembahan. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menampakkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Shalom. Horas, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.